sehobi bahwa apa yang sering kita lihat, kita dengar, dan kita baca itu bisa sangat berpengaruh kepada kebiasaan dan karakter kita. Halaman kami ini pada awalnya hanya kami tanami tanaman-tanaman hias saja teman sehobi. Namun postingan dari beberapa teman sehobi menginspirasi kami untuk menanam lebih banyak lagi. Agar lebih bermanfaat, tak hanya tanaman hias, melainkan kami mencoba menanam beberapa tanaman konsumsi di sini. Contohnya di sini ada tanaman katuk. Ini katuknya sampai berbuah seperti ini ya teman sehobi. Adakah di antara teman sehobi yang tanam katuk juga di halaman? Selain katuk, di halaman rumah kami juga tumbuh tanaman ciplukan atau kami biasa menyebutnya sebagai tanaman cecender. Nah, kalau ciplukan ini tidak kami tanam ya teman sehobi, melainkan ia tumbuh dengan sendirinya. Buahnya cukup lebat ya teman sehobi. Dan ini sudah 2 kali saya panen. Rasanya Masya Allah manis teman sobi, dan wanginya itu. Oh iya, ciplukan juga dikenal sebagai salah satu tanaman herbal di Indonesia. Menurut jurnal yang pernah saya baca, bagian yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah akarnya. Tapi saya lebih suka buahnya sih teman sobi. Kemudian di halaman ada juga tanaman tomat ya teman sobi. Tak pandang bulu, segala jenis tomat saya tanam. Ya lebih tepatnya apa aja deh bibitnya yang ada atau benihnya yang ada, ya sudah itu saja yang kami tanam. Jika sebelumnya kami sering menanam tomat cherry, kali ini kami juga menanam tomat sayur teman sehobi. Buahnya memang tak selebat postingan dari para petani profesional di luar sana ya teman sehobi. Tapi setidaknya memenuhi kebutuhan dapur kami. Nah, kalau yang ini tomat cherry, di sini juga ada cabai rawit ya teman sehobi. Cabai rawitnya biasanya kami potek waktu masih kecil. Semoga dengan dipotek seperti itu akhirnya membuat cabai rawit kami memiliki cabang lebih dari satu, yang akhirnya bisa menghasilkan cabai yang lebih banyak. Dalam satu kali masa tanam, cabai rawitnya beragam ya teman sehobi. Ada yang subur, ada juga yang kurang subur. Nah, seperti halnya yang satu ini berbeda dari yang lainnya. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang ini terlihat lebih subur ya teman sehobi. Kita lanjut ke tanaman yang lainnya. Di sini ini ada daun sendokan ya teman sehobi, atau biasanya orang di sini menyebutnya sebagai tanaman ki urat. Nah, ini juga merupakan salah satu tanaman herba yang teman sehobi harus tanam deh di halaman. Kemudian lanjut ke tanaman berikutnya. Teman sehobi yang sudah menonton video saya sebelumnya tentang tanaman pare yang ada di kebun samping rumah. Nah, ini adalah tanaman yang saya tanam dari biji pare yang ada di kebun tersebut. Semoga nantinya bisa tumbuh dengan baik dan sampai berbuah seperti yang ada di kebun ya teman sehobi. Tentunya teman sehobi sudah tahu bahwa katuk merupakan salah satu tanaman perennial. Jadi hanya sekali kita tanam, kita bisa panen berulang-ulang sampai bertahun-tahun. Coba lihat deh teman sehobi, katuk yang ini tinggi banget. Karena sudah lama saya tidak panen katuk yang ini, akhirnya ya tumbuh tinggi dan semakin tinggi teman sehobi. Bahkan tingginya saat ini mungkin kurang lebih 3 meteran teman sobi. Jika nanti akhirnya kami ingin makan sayur bening katuk, mungkin akan kami pangkas dan sisa batangnya akan kami tanam kembali. Nah, buahnya jangan dibuang ya teman sobi, seperti yang sudah sering saya katakan. Selain dengan stek batang, tanaman katuk juga bisa kita perbanyak melalui bijinya. Masya Allah, cantik sekali tanaman katuknya ya. Nah, selanjutnya ini adalah tanaman harendong bulu teman sehobi. Tentunya ini juga adalah salah satu tanaman yang tumbuh dengan sendirinya. Sesuai dengan namanya harendong bulu, permukaan daunnya memiliki bulu-bulu halus seperti itu teman sehobi. Ini pun edible, bisa kita jadikan sebagai bahan lalapan. Jika itu tumbuh dengan sendiri, lain halnya dengan kenikir ini. Ini sengaja kami tabur benihnya ya teman sehobi. Dan sebentar lagi akan segera kami pindah tanamkan ke tanah lepas agar pertumbuhannya lebih optimal. Semoga nantinya bisa tumbuh dengan baik walaupun saat ini kelihatannya kurus-kurus seperti itu. Lain ceritanya dengan pot yang satu ini teman sehobi. Tanaman utama yang saya tanam di sini sebenarnya adalah tanaman kuping gajah teman sehobi. Namun ternyata kompos yang saya ambil dari kebun membawa banyak benih. Ini ada beberapa lenca yang tumbuh di sini, ada juga pepaya. Mungkin lencanya akan kami pindah tanamkan, sementara pepayanya saya biarkan di situ. Karena tanaman pepaya di kebun sudah cukup banyak, mungkin yang ini hanya akan kami jadikan sebagai sayuran. Nah, ini pepaya yang sudah berbuah di kebun ya teman sehobi. Dan kebetulan siang hari ini kami membuat bakwan pepaya. Baiklah, kita lanjutkan
lanjutkan ke tanaman berikutnya. Ini adalah anakan sawi pahit yang ada di kebun kami. Biasanya kami mengolah sawi pahit sebagai tumisan. Jika suka dibuat lalap mentah juga enak teman sehobi. Dan ini belum sempat kami pindah tanamkan juga ya teman sehobi, jadi masih bergerombol seperti ini. Kemudian kalau ini sih bukan di halaman, tepatnya di kebun samping rumah kami ya. Ini adalah tanaman kecombrang atau di daerah kami biasanya disebut sebagai tanaman honje. Tentunya teman sobi sudah tahu manfaat dari tanaman yang satu itu. Baiklah, kita lanjut ke kebun kacang tanah. Meskipun namanya kebun kacang tanah, namun sebenarnya di sini kami menanam beraneka ragam tanaman. Ya, biasanya kami lebih suka menggunakan sistem tumpang sari ya. Di sini ada daun bawang. Kami tanam daun bawang ini dari sisa bumbu di dapur teman sehobi. Dan alhamdulillah sekarang sudah tumbuh semakin banyak di sini. Nah, ini kacang tanahnya sudah selesai kami siangin. Jadi sekarang udah lebih rapi dan rumput liarnya sudah nggak ada teman sehobi. Semoga saja kacang tanahnya aman dari cakaran ayam. Karena selain berkebun, kami juga memelihara beberapa ayam. Selanjutnya di sini ada bayam raja ya teman sehobi. Keunggulan bayam raja adalah memiliki daun yang lebar-lebar seperti ini. Dan teksturnya lebih lembut setelah dimasak. Nah, kalau yang ini adalah sawi pahit yang sudah tumbuh besar. Berbeda dengan postingan teman sehobi, sawi pahit yang kami tanam di kebun, ukuran pangkal daunnya lebih kecil dan ramping seperti ini. Sebenarnya saya belum tahu apakah ini memang berbeda jenis atau karena hanya beda perawatannya saja. Kita sekalian cabut rumput liar yang tumbuh di sekitarnya ya teman sehobi, agar mereka nggak berebutan nutrisi. Sekian dulu obrolan kita terkait tanaman yang ada di kebun kami. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum.